Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Awang Anwarudin dan saya bidai suara di Puslatbang KASN Lembaga Administrasi Negara, dan kebetulan saya ditunjuk menjadi koordinator tim pengajar akuntabilitas pada Latsar ASN. Dalam kesempatan e-learning ini saya ditemani oleh dua teman saya. Yang pertama, saya Baban Sobandi, saya pun adalah widya suara di Puslatbang PKASN Lembaga Negara. Saya Eni Riani, saya widya suara di Puslatbang PKASN. Baik, terima kasih Pak Baban dan Bu Eni telah menemani kita berdua untuk berwawancara dengan para peserta Latsar KASN. Baik, mari kita awalnya kita diskusikan apa yang dimasukkan dengan akuntabilitas. Jadi pada hakikatnya akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban. Nah, jadi secara lengkap barangkali bisa disampaikan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban setiap pribadi. Kan? Jadi pribadi Pak Baban, pribadi Bu Eni, pribadi kita semuanya. Individu, kelompok maupun institusi untuk mempertanggungjawabkan amanah yang dibebankan kepada kita guna terwujudnya nilai-nilai publik. Jadi seperti misalnya agar nanti kita tepat di dalam mengambil keputusan seandainya ada konflik. Kita tahu seringkali ada konflik di tengah masyarakat kita ya. Kemudian mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Selanjutnya juga kita harus bisa adil di dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Dan demikian juga kita mudah-mudahan bisa dengan akuntabilitas ini bisa menjadi konsisten dalam perilaku kita. Seperti disampaikan tadi, akuntabilitas ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah pribadi dulu. Ya. Pribadi dulu yaitu bagaimana kita sebagai pribadi bertanggung jawab terhadap atasan kita. Ya, seperti ke orang tua kita, mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Seperti misalnya Pak Baban kalau misalnya merasa bertanggung jawab kepada Allah, apa yang dilakukan Pak Baban? Kita harus mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Betul sekali. Kalau Bu Eni misalnya ke orang tua, misalnya Bu Eni merasa sebagai anak, apa yang dilakukan Bu Eni sebagai akuntabilitas? Kita harus taat pada perintah-perintahnya juga. Demikian juga kita semuanya, teman-teman semuanya dalam memberikan akuntabilitas pribadi juga seperti tadi itu. Ya, biar personal ini sangat penting, pribadi ini sangat penting, karena ini akan mempengaruhi sikap kita di dalam individu sebagai anggota kelompok. Ya, karena kita tahu bahwa kita ini adalah bagian dari organisasi. Kalau setiap kita dari individu kita memiliki sifat yang baik, tentu kita akan berpengaruh kepada lingkungan kita. Dan kalau kita sudah bagus ke lingkungan kita, maka kantor kita pun akan menjadi baik. Akuntabilitas ini teman-teman sangat penting sekali. Ya, pertama di dalam negara kita ini kan negara demokrasi ini sebagai kontrol demokrasi. Apalah jadinya kalau demokrasi tidak ada akuntabilitas, akan jadi demokrasi yang amburadul. Kemudian yang kedua, akuntabilitas ini karena ada sistem pelaporan akan mencegah korupsi dan kesenangan dari ASN. Dan yang ketiga tentu saja karena selalu dikontrol kita, selalu harus mempertanggungjawabkan, maka akan meningkatkan kinerja kita. Tetapi meskipun akuntabilitas itu pentingnya bukan main dan untuk dimiliki oleh setiap orang, namun dalam kenyataannya kita lihat banyak sekali di lapangan pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai akuntabilitas tersebut. Dan mengapa hal itu terjadi? Dalam hal ini nanti Bu Eni akan menjelaskan. Bu Eni jelaskan sedikit mengenai mengapa terjadi pelanggaran akuntabilitas, walaupun kita tahu akuntabilitas itu sangat penting. Silakan Bu Eni. Betul Pak Awang. Banyak sekali sekarang ini pelanggaran-pelanggaran yang terjadi
terhadap nilai-nilai akuntabilitas di kalangan aparatur sipil negara, Pak Awang. Dan berbagai penyebabnya itu dominan adalah bisa saya kelompokkan dalam 4. 4 ya. 4. Ya, betul. Yang pertama yaitu lemahnya penegakan hukum. Kita akui ya bahwa penegakan hukum sekarang ini masih berat ke bawah. Law enforcement barangkali itu ya. Iya, law enforcementnya masih kurang baik, kurang tepat. Di mana apabila yang terkena masalah adalah masyarakat di bawah, maka hukumannya menjadi lebih berat gitu. Akan tetapi apa yang terjadi jika pelanggaran itu dilakukan oleh aparatur, terutama para pejabat yang jelas-jelas terbukti melanggar nilai-nilai akuntabilitas, meninggalkan tanggung jawabnya, dan melupakan kewajibannya sebagai aparatur negara. Jadi tidak ada pelayanan masyarakat. Ya? Kurang keadilan, betul. Tidak ada keadilan. Nah, ini adalah akibat dari pelanggaran nilai akuntabilitas. Lalu yang kedua adalah tidak adanya transparansi. Nah, di mana undang-undang tersebut tentang keterbukaan informasi. Di dalam undang-undang itu, pemerintah daerah dan pusat itu dituntut untuk membuka informasi yang luas. Itulah mungkin karena terjadi hoax segalanya itu mungkin gara-gara karena tidak ada informasi. Di mana pemerintah daerah belum mau, pemerintah pusat dan daerah sebagian besar belum mau membuka keran informasi kepada masyarakat umum dan juga apalagi kepada media massa yang tentunya mereka selalu ingin mengetahui segala sesuatunya. Meskipun mungkin ada batasan informasi apa yang harus dibuka dan mana yang tidak boleh ya. Betul. Akan tetapi pada dasarnya informasi seperti kegiatan, program-program kegiatan, apalagi terkait dengan laporan keuangan itu harus terbuka, sehingga apabila terjadi ada keterbukaan tersebut itu akan meminimalisir keinginan atau kemungkinan kesempatan untuk tapi menurut saya juga lembaga yang bertanggung jawab terhadap informasi publik ini juga harus memberikan sosialisasi tentang mana informasi yang boleh dipakai, mana yang diumumkan atau tidak. Khawatir saya adalah bahwa karena dianggap ada transformasi informasi, maka semua informasi seolah-olah saya kira harus ada sosialisasi di sini. Betul. Nah, saya lanjutkan dengan penyebab yang ketiga, yaitu adanya konflik kepentingan. Di sini antara pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Seringkali nih di masyarakat kita kan, apalagi yang punya kepentingan yang besar ya dalam pelayanan itu, mereka ingin menuntut memperoleh layanan yang di luar aturan. Nah itu yang memberikan kesempatan bagi aparatur yang mau main-main untuk memanfaatkan itu. Dan menurut saya sebaliknya juga pemerintah juga mestinya harus memahami juga kepentingan masyarakat. Jadi mungkin di sini perlu adanya dialog ya Pak Baban. Ya betul Pak. Betul. Jadi ada satu statement antara pemerintah dengan masyarakat. Kira-kira yang dimau. Ada standar pelayanan. Betul. Tapi tetap ada aturannya kan Pak. Aturan pelayanan yang seperti apa yang boleh disampaikan kepada masyarakat dan mana yang melanggar aturan. Nah, seringkali masyarakat yang ingin melanggar aturan itu yang memaksa, bahkan berani tidak segan-segan memberikan reward atau memberikan upetilah gitu uang untuk melanggar aturan kan gitu yang besar. Nah, kemudian selain konflik kepentingan yang terakhir adalah kurangnya empati. Empati kan pemahaman atau kemampuan untuk memahami perasaan dan pikiran. Nah, ini agak susah juga. Iya, betul. Tapi pemerintah harus tahu begitu apa sebenarnya keinginan masyarakat ya. Betul. Tapi itu menjadi dasar kepedulian, aparatur terhadap
kepentingan lingkungannya, kepentingan masyarakat terutama. Itulah 4 penyebab utama ya, penyebab pelanggaran utama, ya. akuntabilitas yang utama. Terima kasih Bu Eni, cukup jelas saya kira kita Pak Babannya tentang faktor-faktor penyebab dari adanya pelanggaran akuntabilitas ini. Dan barangkali ini kalau ada satu video barangkali akan lebih menarik lagi ya. Betul. Video yang betul-betul hidup memberikan contoh bagaimana akuntabilitas yang baik. Ya. Jadi saudara-saudara sekarang silakan simak video berikut ini. Silakan saudara berkelompok ya, 2 orang atau 3 orang atau dalam satu kelompok seperti yang tadi pagi dilakukan. Kemudian perhatikan nilai-nilai akuntabilitas apa yang terkandung di dalam video tersebut, dan kemudian setelah itu dicatat, karena nilai-nilai inilah sebenarnya yang sangat penting di dalam pembelajaran kita ini. Silakan saudara bekerja sama, kemudian kumpulkan secara kelompok, karena nanti akan sangat bermanfaat, bukan saja untuk role play, untuk penugasan, tetapi juga untuk pemahaman saudara. Silakan. Jogja bagiku bukan sekedar tanah kelahiran, namun tempat di mana aku bisa mengabdi dan berbagi. Kota ini telah mengajariku tentang arti dan makna keikhlasan. Ketika kita bisa saling memberi, saling menerima tanpa pamrih. Kami ini pegawai negeri. Kami melayani dengan ketulusan. Membangun kepercayaan. Ini adalah integritas kami sebagai pelayan masyarakat. Beliau, Pak Heri Zudianto, yang mengajari kami agar tetap bercita-cita dan terus berkarya sampai kapanpun. Yang terus mendorong mengingatkan kami bahwa pelayanan adalah sedekah. Ajaran mulia yang harus kami pegang teguh. Menurut saya tujuan akhir seorang pemimpin adalah bagaimana mampu mengajak partisipasi masyarakat. Ya, masyarakat akan mau berpartisipasi, mendukung programnya, mendukung gagasannya. Itu pasti harus dilandasi oleh rasa percaya. Nah, akuntabilitas publik adalah sebenarnya membangun kepercayaan masyarakat, yang dimana akhirnya masyarakat merasa bahwa pemerintahnya bisa dipercaya, dan akhirnya kita bicara layak didukung, layak dipartisipasi. Ya, misalkan kita sampai dari bicara mentaati perda sampai katakanlah membayar pajak dan sebagainya. Orang akan sesungguhnya akan misalkan lebih rela membayar pajak atau retribusi apabila merasa bahwa setiap rupiah yang diberikan kepada pemerintah akan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi menurut saya akuntabilitas publik adalah fondasi dasar kalau kita ingin bicara pemerintahan yang akhirnya nanti efektif, pemerintahan yang akhirnya partisipatif. Pasti kita akan bicara harus akuntabel dulu. Tanpa kita bicara akuntabilitas, maka pasti pemerintahan itu tidak akan mendapat dukungan legitimasi yang baik dari masyarakat. Jadi setelah saya bicara kekuasaan sebagai pakar politik, maka saya mencoba mendudukkan posisi bahwa saya harus merasa memiliki dan dimiliki semua. Saya betul-betul mencoba menomor berapakanlah kalimat atau ruang dimensi politik. Karena saya merasa saya milik semua, dan saya harus merasa memiliki dan saya merasa dimiliki semua. Sehingga walaupun saya memang diusung dari misalkan partai-partai tertentu, maka saya harus merasa bahwa saya sekarang miliknya masyarakat Jogja. Demikian juga saya waktu komunikasi dengan Dewan, akhirnya saya sudah tidak akan bicara bahwa ada koalisi, ada oposisi. Itu adalah ayo kita bareng bersama-sama, kita bicara program yang terbaik untuk Jogja.
Termasuk di birokrasi pun saya sangat menomorkesiankan, bahkan mungkin saya tidak pernah memasukkan unsur-unsur katakanlah politik dan sebagainya. Karena kembali ke tadi, kalau sudah kita bicara wakaf, maka segala satunya harus kita bicara. Tidak ada interest apapun di balik itu. Saya ingin memberikan pemahaman bahwa jabatan itu bukan strata sosial, hanya pembagian tanggung jawab saja. Wali kota dan penjaga kebersihan sebetulnya juga hanya pembagian tanggung jawab saja. Satu, saya selalu bicara satu penting bagi semua, semua penting bagi satu. Lebaran yang selalu saya kunjungi paling awal untuk saya minta maaf, karena memang tradisi saya lah yang minta maaf ke staf, bukan staf yang minta maaf ke saya. Harusnya pemimpin yang lebih banyak salah kepada bawahan daripada, atau staf daripada staf salah pada atasan ya. Jadi saya juga tekankan pada misalkan para pasukan kuning lah, bahwa wali kota mungkin seminggu nggak ada di Jogja nggak masalah, Jogja pasti masih jalan, masih bersih dan sebagainya. Tapi coba seminggu nggak ada pasukan kuning, saya yakin Yogyakarta akan kotor dan sebagainya. Sehingga saya bicara, penting mana wali kota dan petugas kebersihan pasukan kuning? Penting semua. Semua punya tanggung jawab, semua punya peran, dan semua saling mengisi. Itulah makna daripada Saiyek Saiko Kapti, Saiyek Saiko Pro. Sebuah kebahagiaan karena masyarakat dapat merasakan manfaat atas pelayanan kami selamanya dan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Melegakan hati kami. Begitu pula di dunia usaha, semangat melayani dengan ketulusan adalah karya yang akan diingat konsumen sepanjang hidupnya. Betapa bahagianya kami jika semua pelayanan kami telah memuaskan banyak orang. Dan kami percaya, energi positif yang ditularkan atas gagasan Pak Heri Sudianto menjadi semangat untuk memajukan masyarakat dan bangsa ini. Meski waktu berlalu, batin kami selalu bersama. Luar biasa, saudara sekalian tadi sudah menyaksikan video yang penuh dengan nilai-nilai akuntabilitas tadi. Dan sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Awang dan juga Bu Eni tadi. Dan saya ingin menggarisbawahi satu hal tadi itu mengenai bagaimana menerapkan akuntabilitas itu di instansi kita masing-masing seperti itu. Nah, perlu dipahami oleh kita semua bahwa soalnya akuntabilitas itu adalah nilai. Jadi nilai, betul nilai. Jadi nilai itu kalau kita sudah miliki, dia akan diimplikasi kepada sikap dan perilaku. Jadi kalau akuntabilitas itu adalah nilai, maka tidak curang itulah perilaku. Sebagai dampak daripada nilai yang dimiliki. Tapi nilai itu harus dipahami dulu. Harus dipahami dulu, betul. Kemudian diinternalisasi. Diinternalisasi, baru akan jadi perilaku. Betul. Ya, disiplin itu adalah perilaku. Tapi itu muncul ketika kita memiliki nilai akuntabilitas. Tidak korupsi itu adalah perilaku. Itu muncul ketika kita mempunyai nilai akuntabilitas dan seterusnya. Nah, bagaimana sebenarnya menerapkan nilai akuntabilitas ini sehingga nanti bisa mempunyai perilaku yang positif itu tadi. Nah, pada dasarnya itu ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah pendekatan kebijakan atau pendekatan struktural. Jadi yang dijelaskan tadi oleh Bapak, oleh Bu Eni juga, sebenarnya itulah pendekatan struktural. Jadi bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan supaya akuntabilitas terwujud. Nah, misalnya itu pengawasan diperkuat, kepemimpinan misalnya itu diarahkan supaya dia mampu mewujudkan akuntabilitas itu. Kemudian juga bahkan ada kebijakan-kebijakan yang khusus yaitu berbicara tentang akuntabilitas. Misalnya, dan itu sangat penting ya, karena sebagai pelaksana pemerintahan ya. Betul sekali Pak. Betul. Kita harus memberikan juga garis-garis. Nah itulah yang penting, betul. Standar-standar itu sangat penting. Ya. Misalnya dulu itu tahun 99 pemerintah mengeluarkan Inpres.
nomor 7 tahun 99 itu tentang sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Itu terus kita laksanakan itu. Kemudian sekarang diperbarui dengan Perpres nomor 29 tahun 2014 dan ditindaklanjuti untuk operasionalnya itu oleh Permenpan dan RB nomor 53. Struktural ya. Ya, itu kebijakan sudah cukup banyak ya yang sudah banyak sebenarnya itu, sudah banyak. Nah, itu pendekatan yang pertama untuk mengkondisikan supaya akuntabilitas itu bisa terwujud. Nah, pendekatan yang kedua adalah pendekatan kultural. Sebentar Pak. Ya, betul Pak. Itu saya pernah mendengar kata lakip. Apakah itu salah satu? Betul sekali Pak Wan. Implementasi dari pendekatan struktural. Betul. Itu pendekatan struktural sebenarnya itu. Jadi dalam tanda kutip ya semua aparat itu dipaksa untuk akuntabel dengan kebijakan. Gitu. Tapi belum tentu dia itu menyadari bahwa akuntabel itu penting. Nah, pendekatan kultural itu bagaimana menyadarkan orang supaya dia itu paham bahwa akuntabilitas itu adalah sesuatu yang penting. Seperti itu. Nah, oleh karena itu pendekatan yang kedua ini Pak Wang yang saya kira ini penting. Nampaknya ini yang kurang nih Pak Wang. Berarti saya bisa menambahkan penyebab pelanggaran itu ketidakpahaman ya. Iya, bisa juga itu sebagai salah satu faktor. Kalau tadi disebut oleh Bu Eni itu mungkin dulu semuanya itu faktor-faktor struktural. Tapi faktor-faktor yang sifatnya kultural itu ini belum makanya treatmentnya juga masih kurang sekarang nih. Tetapi dengan adanya Laksara ASN ini saya pikir ini salah satu terobosan luar biasa. Administrasi negara. Luar biasa Pak, betul. Melakukan satu pendekatan kultural. Betul. Di dalam menanamkan nilai-nilai akuntabilitas. Betul sekali Pak Wang, ya betul. Baik ya. Baik. Dalam hal ini barangkali saya akan mencoba ya Pak Bapan ya, akan mencoba untuk menanamkan pada kita semua, pada Pak Bapan, pada Bu Eni, pada saya sendiri dan kepada teman-teman semuanya, bagaimana kita menanamkan, kita meneladani, melihat orang lain melakukan akuntabilitas, kita mencoba untuk mengamati orang-orang, tokoh-tokoh dunia maupun nasional, maupun di lingkungan kita yang memiliki jiwa akuntabilitas. Kita tahu di luar sana, di India misalnya, ada yang disebut tokoh Mahatma Gandhi. Beliau sebenarnya sudah tidak ada, tapi Mahatma Gandhi terkenal sekali. Beliau terkenal dengan betul sekali prinsip Swadesi. Dia pokoknya mandiri. Padahal kalau mau kaya bisa saja Tetapi karena perjuangannya, karena empatinya. Nah ini empatinya kepada masyarakat, dia ingin memperjuangkan masyarakat India, maka dia merelakan, mengorbankan dirinya untuk mengembangkan Swadesi. Di India juga ada yang kita kenal dengan Ibu Teresa atau Bunda Teresa. Pernah dengar ya Bu Eni? Pernah dengar ya. Nah, Bunda Teresa ini mengorbankan selama 47 tahun. Dia tinggal di tempat orang miskin. Dia mencoba untuk mengelola orang-orang miskin itu, membantu orang miskin itu, karena tidak adanya perhatian dari pemerintah. Luar biasa ya. Luar biasa. Dan ada lagi salah satu tokoh yang saya kagumi kalau di dunia sana, yaitu Nelson Mandela. Barangkali Pak Baban pernah dengar? Pernah dengar. Afrika Selatan. Afrika Selatan. Ya betul. Afrika Selatan. Mengapa saya kagum? Karena dia itu 28 tahun. Bayangkan 28 tahun ditahan. Di dalam hidup di dalam tahanan. Tapi semangatnya tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan apartheid. Dan akhirnya kita tahu Nelson Mandela keluar dari penjara dan ujung-ujungnya dari presiden. Di Indonesia kita juga punya yang namanya Soekarno. Bung Karno Insinyur Soekarno atau kita sebut Bung Karno. Bung Karno ini selain presiden pertama kita, kalau kita lihat perjuangannya, dia tuh sebelum menjadi presiden itu dibuang kemana-mana. Pertama dibuang ke Bengkulu, ke Bangka, bahkan ke Papua sana. Dulu namanya Irian Jaya, ke Tanah Merah. Tapi dia perjuangannya tidak padam. Dia dibuang di sana sini dan dia dikucilkan, tapi tetap saja memperjuangkan. Nah, yang lebih mengesankan saya sebenarnya ada satu lagi, yaitu Jenderal Sudirman. Betul. Dia sakit ya, sakit paru-paru. Mestinya dia di rumah sakit, tetapi karena rasa tanggung jawabnya, rasa akuntabilitasnya,
dia terus saja berjuang walaupun ditandu ke sana kemari. Ya. Nah, itulah tokoh-tokoh nasional maupun internasional. Tetapi kita juga pasti punya di depan kita, mungkin ayah kita, ibu kita barangkali, atau guru kita lah. Ya, saya sendiri punya ayah saya, ya barangkali Pak Baban punya tokoh-tokoh seperti itu. Saya sangat kagum dengan karakter kalau dikaitkan dengan akuntabilitas ini, ya, akuntabilitas dari Bapak. Misalnya bagaimana? Dia itu selalu pertama adalah memberikan contoh kepada anak-anaknya untuk selalu bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan. Jadi jangan lari dari tanggung jawab. Contohnya itu. Kemudian juga dia itu adalah orang yang sangat empati. Jadi kalau dia melakukan sesuatu itu betul. Jadi dia selalu mengatakan kalau misalnya akan melakukan sesuatu kepada orang lain yang terkait dengan orang lain itu, bagaimana kita gitu. Jadi oleh karena itu saya sangat mengagumi Bapak saya. Kalau Bu Eni? Ya, tampaknya saya bukan ngopi ya, tapi betul saya juga kagum Bapak dengan juga? ayah saya. Ayah saya kan almarhum TNI ya, Purnawirawan TNI. Beliau ketika berjuang dikirim ke sana kemari juga tetap konsisten, tidak mau kalau dulu kan zaman dulu suka jadi backingnya pengusaha besar. Nah, ayah saya sangat menentang hal itu. Integritasnya, akuntabilitasnya terhadap negara. Baik, saya kira saya juga sama sebenarnya ayah saya. Ya. Integritasnya tinggi sekali dan pengorbanannya tinggi sekali, empatinya tinggi sekali kepada yang lain. Ayah semua ya ini. Alhamdulillah. Dan saya khawatir teman-teman juga memiliki idola, ya, mungkin ayah seperti kami, tapi juga bukan ibu, juga mungkin guru juga, ya, baik yang masih ada maupun tidak ada, ya. Nah, mari kita coba menghadirkan mereka, orang-orang yang kita teladani ke hadapan kita, ya. Mari kita duduk santai, Pak Baban, kita Bu Eni, kita duduk santai. Kemudian pejamkan mata kita. Nah, seiring dengan bunyi musik, kita kepalkan tangan kita di depan kita. Seperti ini, kepalkan tangan kita. Kemudian kita lihat kepalan tangan kita itu seperti orang yang kita kagumi. Wajahnya, senyumnya kelihatan sekali. Dan dengan sifat-sifatnya semuanya ada di situ. Yang jujur, yang penuh perhatian kepada orang, yang selalu peduli kepada penderitaan orang, yang konsisten, yang tegas, semuanya ada di sana. Dan kita ingin seperti dia. Kita seperti ayah kita, seperti tokoh kita, seperti ibu kita. Ya, itu ada semuanya di sana. Kemudian mari kita dekatkan pelan-pelan ke dada kita, tangan kita ke dada kita pelan-pelan. Ya. Seolah-olah orang itu masuk ke dalam diri kita. Baik, kita tepatkan, kita lekatkan tangan kita, dan seiring dengan itu maka semua sifat-sifat baik, semua sifat ayah-ayah kita, semua sifat ibu kita, semua sifat yang baik-baik apa yang kita teladani masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam pembuluh darah kita, menyatu dengan kita, dan kita sekarang memiliki semua sifat yang kita kagumi. Kemudian kita sekarang menjadi orang yang baru. Kita sekarang berubah. Bukan lagi Pak Eni, Bu Eni, bukan lagi Pak Baban, bukan lagi Abang, bukan lagi teman-teman semuanya, tapi kita menjadi orang-orang yang baru, orang-orang yang akuntabel, orang-orang yang memiliki sifat empati, orang-orang yang memiliki sifat peduli, orang-orang yang memiliki sifat pemberani menentang kezaliman di luar. Ya, kalau sudah begitu, mari kita pelan-pelan jauhkan tangan kita, jauhkan, kita pelan jauh, dan seiring dengan itu maka orang-orang yang kita datangkan tadi itu pergi lagi ke tempatnya, ke tempat dia beristirahat, jauh terus menghilang dan menghilang. Nah, sekarang dibuka mata kita. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menghadirkan tokoh-tokoh yang dikagumi,
yang bisa menghayati, bisa memahamkan, bisa memiliki apa yang dimiliki oleh orang-orang yang kita kagumi. Demikian Pak Baban, silakan Pak Baban. Saya kira luar biasa ya, Pak Awang luar biasa begini, dan nampaknya waktu kita juga sudah cukup lama nih kita diskusi Pak Awang ya. Sebenarnya banyak metode yang bisa digunakan. Pak Awang hanya mempraktekkan satu contoh saja. Anchoring namanya itu. Anchoring ya namanya ya. Nah, satu contoh saja, ada metode di lain selain Bu Eni juga punya itu NLP. Ada NLP ya Bu Eni ya. Ada yang disebut juga dengan mind map. Sederhana ya seperti itu, dan juga ada metode-metode lain untuk merubah pola pikir kita. Saya tadi mempraktekkan apa yang disebut hipnoterapi di dalam pembelajaran. Oh, itu hipnoterapi namanya ya. Hipnoterapi namanya. Iya ya. Dan mudah-mudahan itu bisa benar-benar memberikan pemahaman kepada kita, dan kita menjadi orang-orang yang setelah mengikuti ini merasa bagaimana pentingnya akuntabilitas dan memiliki nilai akuntabilitas itu, sehingga nanti akan tercermin dalam perilaku. Dan mempraktekannya di dalam. Nah itu yang paling penting. Paling penting. Mungkin. Ya. Nah sehubungan dengan itu Pak Awang, sehubungan dengan itu ya, bagaimana kalau kita berikan penugasan kepada mereka. Penugasan yang menyenangkan Pak. Dan yang terkait dengan tadi itu implementasi nilai-nilai itu, nilai akuntabilitas itu ya. Ya. Jadi mungkin seperti role play mungkin itu Pak. Saya kira bagus itu ya Pak ya. Oke. Jadi nanti ada penugasan ya saudara sekalian, silakan disimak. Ini rinciannya kayak begini. Silakan Anda bagi kelompok. Saya kira sesuai dengan pengelompokan yang tadi pagi, dibagi ke 5 kelompok. Kemudian setelah itu Anda bikin role play tentang implementasi nilai-nilai akuntabilitas di tempat kerja saudara. Kemudian proses role play itu Anda rekam, ya. Oh sebentar Pak. Ya. Jadi nanti di dalam kelompok itu nanti ada yang jadi bentuk jadi direktur. Betul. Jadi ada peran masing-masing, bermain peran. Betul. Yang menentukan mereka ini. Yang menentukan silakan aja. Jadi silakan saudara. Betul. Mengatur, ya. Silakan saudara tentukan siapa yang akan jadi pimpinannya, gitu ya. Siapa yang akan jadi. Yang penting di sini bagaimana mempraktekkan nilai akuntabilitas itu. Satu kelompok 10 orang ya. Kan bagi 5 kelompok ya berarti 8 orang. 8 orang. Ya. Pengelompokannya sesuai dengan yang tadi pagi lah, mungkin seperti itu. Kemudian setelah itu Anda rekam, Anda bikin videonya. Setelah selesai kemudian Anda upload di aplikasi. Waktunya kurang lebih 2 jaman ya ini ya. 3 JP berarti ya sekitar 2 jam seperempat saya pikir ya. Sebentar lah. Saya yakin teman-teman ini kan generasi milenial ya. Biasa sekali dalam membuat tayangan-tayangan semacam ini. Jadi barangkali yang pertama susun skenario dulu secara cepat. Kemudian langsung action, langsung difoto, langsung diupload. Saya kira 2 jam cukup ya Bu Eni? Cukup sekali. Dan durasi videonya saya kira jangan terlalu lama ya Pak. 10 menit cukup ya? Jangan lebih dari 10 menit lah. Maksimal 10 menit ya saudara sekalian. Dan jangan lupa nanti siapa yang duluan silakan ditayangkan, diupload di aplikasi ini. Di sistem ini. Dan itu sebagai bahan penilaian kami. Betul. Kami menunggu hasil saudara-saudara, hasil tayangan saudara-saudara. Dan mohon maaf, nilai saudara itu tergantung bagaimana saudara itu menyelesaikan video tersebut. Betul. Apabila lewat dari waktu yang ditentukan bagaimana Pak? Nanti sistem akan menutup sendiri Pak. Oh, jadi nggak ada nilai. Nggak ada nilai ya betul. Sistem akan menutup sendiri. Iya. Saya kira mungkin itu Bang ya. Iya, saya kira demikian. Selamat bekerja. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Pak Baban terima kasih, Bu Eni telah menemani saya. Dan sekali lagi kami ucapkan semoga sukses ada di teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.